teman-teman, saya Okta, Putri Pendidikan Kalimantan Timur 2022 sekaligus Putri Nusantara Kalimantan Timur 2023. Nah, saat ini gitu ya, di Selasa pagi yang cerah ini gitu, saya sedang berada di Kementerian Kelautan bersama Pak Hendra. Mungkin boleh Pak Hendra mengenalkan diri terlebih dahulu? Baik, makasih Mbak Okta. Saya Hendra Wisransiri, saya Kepala Pusat Riset Kelautan dan juga sebagai pelaksana tugas staf ahli bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Di kantor saya ada di Ancol dan juga di Gambir. Oke, baik Pak. Nah, mungkin kita pagi ini mau ngobrol tentang ekonomi biru atau dua ekonomi yang sedang merebak di hari-hari ini gitu ya. Mungkin boleh Pak dijelaskan ekonomi biru itu apa sih? Oke. Ekonomi biru ini sebenarnya banyak definisinya. Iya. Jadi ada yang digunakan bagaimana membirukan ekonomi hijau gitu loh. Artinya sektor-sektor ekonomi yang hijau itu yang ada di laut gitu. Jadi misalnya prinsip-prinsip ekonomi hijau itu adalah bagaimana efisiensi penggunaan material, kemudian juga nirlimbah dan juga bagaimana bisa mendapatkan pendapatan lebih baik dari kegiatan suatu kegiatan. Nah, sebenarnya di undang-undang sudah ada, Mbak, undang-undang kelautan, undang-undang 34 tahun 2014, undang-undang 1 tahun 2014, mohon maaf, itu tentang kelautan yang saat ini juga sedang proses untuk revisi. Nah, itu disebutkan bahwasanya ekonomi biru ini adalah upaya untuk bagaimana menjaga konservasi dan juga bagaimana memanfaatkan sumber daya itu secara lebih baik dan tidak nirlimbah. Kemudian ada aspek dimensinya di sini. Adalah inklusi, jadi melibatkan masyarakat, kemudian juga nantinya itu ada multiplier efeknya atau ganda, sehingga ini yang definisi yang digunakan sebenarnya untuk ekonomi biru, gitu loh. Itu kira-kira gambar sederhananya. Jadi ada yang menyebutkannya, gampangnya itu adalah prinsip ekonomi hijau yang ada di ekosistem biru, tapi sebenarnya undang-undang kita sudah memberikan penjelasan lebih rinci tentang itu. Oke, baik. Nah, mungkin aku juga sempat baca nih Pak di website KKP, sebenarnya ada loh 5 kebijakan Kementerian Kelautan mengenai ekonomi biru. Nah, mungkin boleh nggak Pak dikasih tahu nih ke generasi muda tuh apa aja sih? Oke. Baik, memang ada 5 kegiatan. Pertama yaitu bagaimana memperluas kawasan konservasi menjadi 30% dari luas teritorial kita. Nah, ini kebijakannya adalah diambil bagaimana biota laut ini sama dengan kita, Mbak. Perlu ruang juga untuk kita di mana dia bisa nyaman untuk berkembang biak dan juga melanjutkan proses keturunan lain sebagainya. Makanya kawasan konservasi ini sangat penting. Kita mendorong ini, kita sudah punya 28,9 juta hektar dan ini akan terus dicapai nanti 92,7 juta hektar. Kemudian yang kedua, itu adalah kebijakan bagaimana penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Nah, ini adalah kebijakan yang merubah paradigma yang dulunya itu input control, sekarang menjadi output control. Jadi dulu hanya kapalnya yang dikontrol, sekarang tangkapannya dikontrol. Karena kita kalau hanya kapalnya saja nanti akan menangkap sebanyak-banyaknya, sehingga tidak menyisakan ruang untuk berkembang biaknya ikan tersebut. Terus yang ketiga yaitu bagaimana budidaya yang ada di darat, laut, dan juga di pedalaman itu berkelanjutan. Dan kita memiliki program modeling sebenarnya. Jadi di Kebumen yang di Jawa Tengah kita melakukan modeling tambak udang itu seluas 100 hektar dan dengan prinsip-prinsip yang berbasis lingkungan dan inklusivitas gitu. Jadi melibatkan masyarakat setempat di mana mereka juga bekerja dan menjadi bagian dari modeling tersebut dan juga proses limbah dan lain sebagainya juga dikontrol dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana mengawasi dan juga mengelola pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, ini kita berbagai kegiatan yang kita lakukan untuk mungkin Mbak Okta lihat juga ya, bagaimana kita melakukan penyegelan hal-hal yang tidak sesuai dengan lingkungan. Kemudian yang kelima itu adalah pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan cinta laut. Gerakan Bulan Cinta Laut atau BCL di sini. Itu mungkin, Mbak. Mohon maaf. Baik. Nah, ini bukan karena mungkin nggak tahu nih, karena udara Jakarta kali ya. ya lu baik teman-teman. Tadi Bapaknya sempat nyinggung nih tentang menyayangi biota laut gitu ya dengan tidak membuang sampah gitu. Nah, bagus banget ya Pak programnya, benar-benar yang tadi juga kayak dikontrol nih, bukan hanya kapalnya tapi tangkapannya juga gitu. Karena memang banyak banget gitu ya, yang saking banyaknya ikan ditangkapnya jadi habis ya Pak di laut. Nah, makanya itu dijaga dari teman-teman. Nah, mungkin terakhir ya Pak, boleh nggak sih kirim pesan ke teman-teman generasi muda di luar sana gitu ya untuk menyayangi lautnya dan jangan lupa untuk konsumsi ikan lebih banyak gitu Pak. Ya. Oke, laut ini adalah
pengendali iklim juga. Iya. Laut ini adalah tempat, kalau ada satu pendidikan kita menggunakan omni of oceanus of vivum gitu loh. Jadi semuanya berasal dari laut gitu. Dan laut ini adalah jembatan untuk kita juga menyelami, dan kita adalah negara kepulauan terbesar dengan berciri khas kelautan gitu. Jadi memang harus sepantasnya menyayangi lautan ini, karena di Undang-Undang Dasar juga disebutkan kita adalah negara Indonesia yang berdasarkan bercirikan kepulauan. Jadi memang tidak boleh lepas kita mencintai laut ini. Kemudian ikan ini adalah salah satu sumber protein yang sangat baik gitu loh. Beberapa orang misalnya yang paling gampang aja deh, Bang Hotman Paris itu ya. Bang Hotman Paris itu dia karena pinter itu, katanya dia sama ibunya selalu dibawain ikan mujair setiap dulu waktu kecil gitu dulu. Jadi dan dia dipesankan makan ini supaya otaknya bertambah cerdas gitu loh. Banyak yang pinter-pinter itu karena makan ikan. Jadi jangan alergi makan ikan, karena ikan itu adalah sumber protein dengan omega 3 yang sangat baik juga. Jadi kalau ingin pinter harus makan ikan. Terima kasih ya. Nah, tuh teman-teman, ingat ya konsumsi ikan gitu, karena omega 3 selain bagus untuk otak dan bagus juga nih untuk jantung ya, kesehatan jantung. Nah, mungkin sekian dari kami, kita langsung dari kantor kelautan. Jakarta Indonesia. Dadah. Makasih. Jangan lupa cintai laut. Makasih.